Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh lagi bergabung bersama di dalam ibadah Gema Misi Kasih saat ini. Baik teman-teman yang ada di Hong Kong, juga di Makau, atau di mana saja yang sedang mengikuti siaran ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Saat indah ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang memuji, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu, mari kita buka ibadah kita pada saat ini dengan mengangkat pujian. Saat indah ku berhadapan dengan Shalom, jemaat Tuhan sekalian, hari ini kita bersyukur, bersuka cita
Oleh karena Tuhan berikan kepada kita lagi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Kejadian pasal 24 ayat yang ke-13. Kejadian pasal 24 ayat yang ke-13. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan karena Dia selalu setia. Dia sobat setia yang selalu menemani kita di saat susah, di saat kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Untuk itu mari kita mau angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita tak habis-habisnya. Dialah Tuhan dan Mazmur kita.
Dialah gunung batu kita. Untuk itu mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi dia orang yang diurapinya. Orang yang hina dia tegakkan, orang yang miskin dia pun angkat. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa berkaya kami dengan Roh-Nya, agar nyata bahwa kami anak Allah. Agar nyata bahwa kami anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan lewat Mazmur. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Dialah Tuhan yang telah menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita, dari dosa-dosa kita. Untuk itu layaklah kita mau sembah, kita mau puji Dia. Karena tak terukur kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita mau datang menyembah Dia. Kita mau katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur saat ini karena kami berada di sekitar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba yang terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas. Dan berikan kepada kami pengertian-pengertian rohani. Pengertian-pengertian yang menjadi remah bagi kami, sehingga kami mendapatkan berkat Tuhan, pengetahuan Tuhan, hikmat Tuhan, bahkan menjadi remah bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bukakan rahasia firman-Mu bagi kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami semua dapat memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar dari firman Tuhan hari ini. Terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-24 hingga pasal yang ke-24 ayat pertama hingga ayat yang ke-67. Kejadian pasal 24 ayat pertama hingga ayat yang ke-67. Namun kita hanya akan membaca ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku, Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimbah air. Ayat yang ke-14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawa di atas bahunya.
Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanya untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah tema, "Di sini aku berdiri." Di sini aku berdiri. Kata "di sini aku berdiri" adalah pernyataan iman dari hamba Abraham, ya, kepada Tuhan yang telah mengutusnya melalui Abraham, tuannya, untuk meminang Ribka menjadi istri Ishak. Kalau kita perhatikan bahwa hamba dari Abraham ini, dia diutus pergi untuk meminang, itu dalam perjalanan yang sangat jauh. Ialah dari Hebron sampai ke Padang Aran, Mesopotamia. Diperkirakan sekitar 900 sampai 1000 km perjalanan. Sehingga kalau kita memperhatikan, ini satu perjalanan yang jauh. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, Abraham menyampaikan bahwa engkau tidak boleh, kepada hambanya, engkau tidak boleh mengambil seorang perempuan dari tanah Kanaan ini untuk menjadi istri Ishak, tapi harus pergi ke keluargaku, yaitu di Padang Aran, untuk mengambil seorang anak perempuan dari sana untuk menjadi istri Ishak. Nah, kalau kita memperhatikan peristiwa peminangan Ribka menjadi istri Ishak, ini adalah satu tipologi, ada satu lambang yang kita akan belajar, yaitu Ishak merupakan tipologi daripada Kristus itu sendiri. Sedangkan Ribka adalah tipologi daripada gereja atau orang percaya kita, ya. Dan hamba dari Abraham itu ialah tipologi daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi melalui Roh Kudus yang dicurahkan, maka Roh Kudus mempersiapkan kita sebagai orang percaya, ya, untuk menjadi satu pinangan untuk menjadi pengantin bagi Kristus. Nah, itu kita melihat dari segi tipologi. Kalau kita memperhatikan tentang perkataan daripada hamba Abraham, "Di sini aku berdiri," merupakan satu ketetapan hati, ya, yang dan juga pernyataan iman dengan menatap ke depan bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan doa dan harapan. Karena tentu dalam perjalanan yang jauh, dia berharap supaya perjalanannya berhasil, doanya berhasil. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang dia katakan, "Di sini aku berdiri," itu merupakan satu ketetapan hati. Lalu perkataan tentang "aku berdiri di sini" juga membawa kita untuk memahami bahwa dimanapun kita berada masing-masing sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki iman dan keyakinan seperti hamba dari Abraham ini. "Di sini aku berdiri, di sini aku berada."
dalam kapasitas sebagai seorang percaya yang memiliki iman dan pengharapan sebagaimana harapan daripada hamba Abraham itu. Jadi kata di sini aku berdiri ini sangat penting untuk kita bisa renungkan dan juga aplikasikan bagi diri kita masing-masing, ya. Sehingga kalau kita mau belajar hari ini, perkataan aku berdiri di sini itu membawa kita untuk belajar dari 3 kebenaran, ya, dari 3 kebenaran. Bagaimana kita sebagai orang percaya perlu bersikap, ya. Dari kata aku berdiri kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana kita sebagai orang percaya perlu bersikap. Yang pertama, kata di sini aku berdiri itu membawa kita kepada satu keyakinan akan firman Tuhan dengan janji iman kita. Kata di sini aku berdiri membawa kita untuk satu keyakinan akan firman Tuhan dan dengan janji iman kita. Kita lihat ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Ya, saya tidak akan membaca ayat yang cukup panjang ini, tapi kita akan melihat pada waktu ayat pertama mulai Abraham berkata kepada hambanya. Hambanya dikatakan hamba yang paling tua, ya. Lalu dia katakan supaya engkau tidak boleh mengambil seorang istri dari tanah Kanaan ini untuk Ishak, tapi pergilah ke daerah keluargaku untuk mengambil seorang perempuan di sana. Tetapi justru di sini dengan diberikan satu perjanjian, yaitu Abraham katakan, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku dan berjanji atau bersumpah bahwa engkau tidak akan mengambil perempuan Kanaan untuk menjadi istri anakku. Dan engkau akan pergi ke sana dan sumpah atau janji itu akan batal kalau memang di sana tidak memenuhi sebagaimana permintaan itu. Jadi di sini kita melihat ada janji firman Tuhan, ada keyakinan iman di situ, ya. Sehingga dikatakan dalam ayat 7a, kalau kita memperhatikan dalam ayat 7a, di situ dikatakan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian kepada keturunannya lah akan kuberikan negeri ini. Jadi ada janji Tuhan bagi Abraham, ada janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian. Tapi untuk memilikinya dibutuhkan keturunan, dan keturunan itulah mulai Abraham, Ishak, dan sekarang untuk keturunan Ishak, Abraham menghendaki supaya mengambil seorang perempuan dari kaum keluarganya. Ada janji firman Tuhan di sini. Sehingga kalau kita memperhatikan bahwa pada waktu hamba Abraham ini berdiri mengatakan aku berdiri di sini, membawa untuk meyakini kembali akan perkataan firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji kepada tuannya yaitu Abraham, dan sekarang dia memiliki iman yang sama seperti yang dimiliki oleh tuannya, bahwa akan terjadi sebagaimana kerinduan daripada Abraham. Maka kalau Tuhan sudah berjanji berfirman, maka pasti perjalanannya juga Tuhan akan berkati. Nah, ini berbicara tentang keyakinan akan firman Tuhan dan iman. Karena pada waktu perjalanan ke Padang Aran adalah satu perjalanan yang jauh, dan juga dia belum tahu kepada siapa dia akan bertemu, dan juga bagaimana prosesnya, dan kepada gadis yang akan menjadi istri Ishak pun dia belum mengenal. Tapi dasar pertama ialah keyakinan akan firman Tuhan dan iman. Saudara, ini menjadi hal yang spesial untuk kita dalam hidup sebagai orang percaya. Dalam hidup kita untuk ke depan ada banyak hal yang kita belum tahu, banyak hal yang kita belum paham, sama seperti hamba dari Abraham ini.
Tapi di saat kita mempercayakan firman Tuhan, dan di saat kita memiliki iman di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengadakannya bagi kita. Kemudian kata meyakini akan firman Tuhan, di sini kita melihat hal yang berikut, ialah meyakini akan penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 bagian B. Ayat yang ke-7 bagian B di situ dikatakan, Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Ya. Pada waktu perkataan Abraham ini kepada hambanya, dengan mengatakan bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya menyertai perjalananmu, sehingga engkau akan mengambil seorang perempuan dari sana untuk menjadi istri anakku, yaitu Ishak. Saudara, kita melihat di sini bahwa ada janji penyertaan Tuhan. Mengapa? Karena pada waktu berangkat itu, sebelum berangkat, hamba Abraham ini, dia ragu, dia khawatir, dia berkata, mungkin perempuan itu tidak mau ikut aku ke tanah Kanaan ini. Sehingga apakah boleh saya membawa anakmu ke sana, sehingga perempuan itu melihat anakmu dan dia mau untuk ikut. Tapi Abraham memberikan peringatan keras kepada hambanya. Awas, jangan engkau membawa anakku. Ya. Engkau jangan membawa anakku ke sana. Dan perkataan itu dilanjutkan dengan janji penyertaan ini, bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyertai engkau dalam perjalanan. Dan tentu akan membuat engkau berhasil, sehingga perempuan itu akan mau untuk mengikut engkau untuk ke tanah perjanjian ini. Jadi kita melihat di sini, meyakini akan firman Tuhan dan janjinya dengan iman, itu akan membawa kita untuk firman dan penyertaan Tuhan. Ya. Dan kita melihat akhirnya hamba dari Abraham ini sampai di tanah padang Aran. Ya. Yang kedua, sikap berdiri di sini dalam keyakinan akan jawaban doa. Sikap berdiri di sini itu merupakan satu keyakinan akan jawaban doa. Ayat yang ke-13 kita membaca di situ. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimbah air. Pada waktu hamba dari Abraham berdiri di pinggir sumur, dan dia berdiri dengan satu doa. Satu doa yang penuh dengan keyakinan bahwa doanya itu akan dijawab. Doa yang dia naikkan adalah satu doa dengan satu syarat. Ya, dengan satu syarat. Syaratnya apa? Itulah dikatakan dalam ayat yang ke-14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Ishak. Maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Di saat hamba ini berdiri di pinggir sumur dengan satu doa, bahwa supaya seorang gadis yang memberikan minum kepadaku dan juga kepada unta-unta, itulah yang kiranya ditentukan Tuhan untuk menjadi istri bagi Ishak. Nah, pada waktu hamba ini berdiri dan berdoa seperti ini menjadi menarik. Mengapa? Kalau untuk Abraham memiliki iman seperti itu sesuatu yang sudah sering terjadi. Ya, pada waktu Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim dengan hanya mengatakan pergilah, dan akhirnya dia berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan sampai di tanah Kanaan. Bagaimana Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan Ishak
bagi Abraham dan Sarah dalam masa tua. Tentu hamba ini tahu persis bagaimana iman Abraham. Sehingga kalau kita memperhatikan bahwa hamba ini, dia tidak hanya sekedar hamba, karena dalam ayat yang kedua juga dikatakan bahwa dia adalah seorang hamba yang paling tua dan dia diberi kuasa atas segala kepunyaan Abraham. Itu berarti seorang kepercayaan. Dia tidak hanya dipercayakan dalam hal tugas dan tanggung jawab. Dia tidak dipercayakan oleh karena dia usia lanjut di dalam rumah Abraham, tetapi juga dia dipercayakan karena dia memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Iya. Jadi kemungkinan hamba ini juga salah satu bujang yang dibawa pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, dan dikatakan ada bujang mendamping. Kemungkinan dia adalah salah satu, sehingga dia juga menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan bagi Abraham seekor domba untuk dipersembahkan menggantikan Ishak. Sehingga kita melihat di sini bahwa hamba dari Abraham ini memiliki iman yang luar biasa. Karena apa yang dia minta itu terjadi. Itu terjadi sesuai dengan apa yang dia minta. Ya. Nah, untuk hal ini mari kita belajar sebagai orang percaya memiliki iman sebagaimana hamba Abraham ini. Dan di saat kita juga memiliki iman seperti itu, Tuhan juga akan lakukan bagi kita dengan cara Tuhan sendiri. Tentu caranya tidak sama dengan hamba dari Abraham, tapi cara Tuhan terhadap kita tentu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Tapi prinsip imannya harus sama, ialah kepada Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Yang ketiga, itulah sikap berdiri di sini untuk menyaksikan jawaban doa. Kita melihat di dalam pengalaman hamba dari Abraham ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Dikatakan di situ, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Ya, dan seterusnya. Saudara, kita melihat apa yang hamba ini doakan, rindukan, juga syarat yang dia berikan itu terpenuhi pada waktu hamba Abraham ini datang kepada Ribka dan katakan, biarlah berikan aku air untuk diminum. Dan dikatakan oleh Ribka, minumlah Tuan. Bahkan tidak hanya tuannya, tapi juga orang-orang bersama-sama dengan dia, termasuk juga unta-untanya. Nah, ini satu hal yang menarik. Karena apa? Hamba Abraham melihat satu reaksi dari perempuan ini. Dengan satu sikap yang begitu rela dan sedia untuk melayani. Saudara, ini berbicara tentang sikap kerelaan. Ya. Karena apa? Dikatakan dalam teks tadi bahwa pada waktu hamba Abraham itu meminta, dikatakan, berilah minum air dari buyungmu itu. Dan wanita ini menurunkan buyungnya, kemudian memberi minum hamba Abraham. Ya. Bahkan juga dikatakan memberi minum orang-orang yang bersama-sama dengan hamba Abraham. Ya, kalau kita mau hitung paling kurang 9 orang. Kemudian dikatakan memberi minum unta-unta. Nah, unta ini ada 10 ekor. Kita tidak tahu di sini satu ekor unta minum berapa buyung, karena ini perjalanan jauh. Iya. Tapi ini menunjukkan satu pengorbanan, satu kerelaan untuk berkorban. Ya. Sehingga kalau kita memperhatikan kriteria ini yang dilihat oleh
oleh hamba dari Abraham ini. Seorang yang mengatakan demikian artinya apa? Seorang yang sedia, rendah hati, mau ikut, rela berkorban. Dia tidak memperhitungkan tenaganya. Dia mau melakukan untuk seorang yang dia belum kenal. Ya. Saudara, kalau kita memperhatikan jawaban doa ini luar biasa. Tapi tentu kita aplikasikan dalam hidup kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Ribka adalah lambang daripada gereja atau orang percaya. Maka saudara, untuk kita menjadi pengantin wanita bagi Kristus, kita harus memiliki sikap kerelaan seperti Ribka ini. Hati yang terbuka kepada Tuhan. Hati yang sedia untuk melayani. Hati yang sedia untuk berkorban. Ini kriteria-kriteria yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ribka. Dan kemudian pada waktu dia sudah selesai, itulah dia kembali ke rumah dan dia menceritakan semua peristiwa itu. Lalu saudaranya Laban datang ke sumur dan membawa hamba Abraham dengan semua orang-orang bersama dengan unta-unta. Sampailah mereka ke rumah Nahor, rumah Laban. Mereka di sana mau dijamu. Lalu hamba ini menceritakan tujuan kedatangannya. Kalau saudara baca dalam ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-49. Ya. Dan hamba daripada Abraham ini sudah sangat yakin bahwa semua yang ia doakan itu sudah terpenuhi. Ialah apa? Bahwa Ribka datang dan dia begitu sedia untuk memberi minum kepadanya dan juga unta-untanya. Dan dikatakan di situ, sesudah itu dia katakan, jadi tinggal sekarang apakah keluarga di sini, yaitu Nahor, Laban dan semua keluarga bersedia atau tidak, itu tergantung pada keluarga. Tapi dari keluarga mengatakan sekarang Ribka ada di sini, tanya dia, ya, karena ini semua dari Tuhan. Tanya dia, apakah dia siap, sedia untuk ikut pergi. Dan ayat 57 dan ayat 58 di situ dikatakan, 57 dan 58 dikatakan, kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Saudara melihat di sini kerelaannya, sikapnya yang menggambarkan tentang kehidupan kita yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Ya. Kehidupan kita yang diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Kita juga harus mau seperti sikap Ribka ini. Ribka dikatakan dia mau, dan akhirnya dia dibawa oleh hamba Abraham ini ke tanah Kanaan untuk menjadi istri Ishak. Betapa luar biasa akan pengalaman ini, bahwa di sini aku berdiri, dia menyaksikan, hamba yang menyaksikan pekerjaan Tuhan yang terjadi, ya, jawaban doa yang terjadi. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua, Paulus katakan di dalam bagian ini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi sebagaimana sudah dikatakan tadi bahwa gereja orang percaya adalah pengantin wanita bagi Kristus, dan itu telah digambarkan dalam tipologi Ribka yang dipinang untuk menjadi istri Ishak. Kesimpulan untuk kita, di saat kita berdiri di jalan Allah, berdiri dalam jalan Allah dan kehendak Allah, maka Tuhan akan memberkati kita dengan semua yang kita kerjakan dan inginkan. Tuhan akan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu.
Kami tahu di sini kami berdiri. Ajar kami untuk memiliki keyakinan seperti hamba Abraham, meyakini akan firman Tuhan, meyakini akan jawaban doa, dan kami akan menyaksikan jawaban doa itu sendiri. Berkati kami, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan tadi itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu, mari kita mau responi firman Tuhan kita saat ini dengan memberikan persembahan. Baik itu persembahan gedung gereja, persembahan misi, persembahan janji iman, ataupun persembahan lainnya. Mari kita bawa persembahan-persembahan kita dengan penuh ucapan syukur. Dan kita angkat pujian, sekaligus pujian ini akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema dapat damai sepenuh. Di tengah ribut perang ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Untungku besar jika Yesus milikku, jiwaku bergema dapat damai sepenuh. Di tengah ribut perang ombak dunia menderu, hatiku tak gentar karena Yesus milikku. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar, benar-benar ya untungku besar jika ku dapat Yesus jadi milik benar, jika ku dapat Yesus jadi milik benar. Jemaat Tuhan, mari kita sehati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satukan roh kita, hati kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Kita mau memohon kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengar doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang sudah menyatakan diri, memperkenalkan diri dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami datang lagi di hadapan Tuhan bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk di mana kami berdiri, di mana kami berada. Kami tahu di situ Tuhan bekerja dengan kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami saat ini, kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk keluarga Salomo Bangun yang ada di Australia. Kami doakan Tuhan berkati pelayanan mereka dengan gereja yang ada di sana, juga usaha mencapai jiwa-jiwa. Kami doakan Tuhan berkati. Tuhan berkati juga untuk kebutuhan pelayanan mereka, supaya Tuhan mencukupi. Kami doakan untuk Provinsi Gorontalo, satu wilayah di Sulawesi bagian utara. Kami doakan untuk wilayah ini supaya Tuhan berkati, baik pemerintah daerah dan rakyat yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan berkati. Dan juga khususnya gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, umat Tuhan
yang ada di wilayah Gorontalo ini, supaya mereka menjadi terang Tuhan yang bersinar untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan, sehingga lebih banyak orang Gorontalo boleh datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami doakan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan melalui GMKIH. Kami doakan supaya Tuhan berkati beberapa rencana ke depan, baik untuk acara persiapan perayaan Natal, juga kelas pemuridan yang sedang berjalan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati sehingga pelayanan gerejamu dapat berjalan dengan baik. Kami doakan untuk pemerintah Indonesia saat ini, khususnya dalam menghadapi COVID ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati, supaya masyarakat diberikan kedisiplinan untuk menghadapi COVID ini, dan pemerintah yang bekerja keras untuk menekan tingkat penyebaran. Kami doakan Tuhan berkati tenaga-tenaga medis yang berjuang di tiap-tiap rumah sakit untuk menghadapi para pasien khususnya COVID, supaya Tuhan juga berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka. Situasi ekonomi Indonesia kami tetap doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga rakyat Indonesia walaupun di tengah pandemi mereka tetap tercukupkan oleh karena berkat-berkat Tuhan yang mengalir untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk gerakan-gerakan yang ingin mengacaukan bangsa kami. Kami doakan Tuhan tolong berikan pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang seperlunya supaya dapat menekan tingkat keadaan yang lebih aman, lebih kondusif dalam negara kami Tuhan. Semua rakyat Indonesia, orang percaya di Indonesia, kami doakan Tuhan berkati mereka yang selalu berdoa siang malam untuk kedamaian bangsa kami. Kami berdoa supaya situasi ini menjadi sebab di mana banyak orang akan datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami doakan juga untuk Hong Kong, pemerintah yang ada, situasi politik, juga keadaan menghadapi COVID. Kami doakan untuk pemerintah yang sudah bekerja keras untuk dapat menanggulangi berbagai krisis yang ada, baik di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Dan kiranya situasi yang sulit ini menjadi akibat sebab di mana banyak orang Hong Kong dan Macau boleh datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan kami tiap bulan. Engkau Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang ada di Hong Kong, jemaat yang ada di Macau. Kami doakan Tuhan juga memberkati mereka semua. Usaha PI untuk mencapai jiwa-jiwa, kami doakan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi jemaat yang sakit. Kami doakan supaya Tuhan hadir di tempat mereka. Ulurkan tangan-Mu dan menjamah bagian-bagian yang sakit, supaya Tuhan sembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak di sorga. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga senantiasa dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Juga usaha PI di antara orang-orang Israel supaya lebih banyak orang Israel boleh datang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami doakan untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan bentuk persembahan lainnya. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh.
Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya kami atas nama GMKIH mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom.